Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan wajibat lahu jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa orang yang membaca Quran, membaca kalimat thayyibah bermunajat kepada Allah dengan mengucapkan lafaz raditu billahi rabban, aku ridho Allah sebagai Tuhanku, wa bil Islam dinan, dan Islam sebagai agamaku, wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan, dan Muhammad yang kita sebagai utusan Allah subhanahu wa ta'ala, wajib lahu jannah, maka wajib baginya untuk masuk dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil Islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillah, puji dan syukur marilah kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas curahan nikmat dan rahmat yang kepada kita, sehingga pada Ahad pagi ini kita bisa bersama-sama berkumpul, bermuajah, bersilaturahmi dalam rangka melaksanakan salat subuh berjamaah yang dilanjutkan dengan kajian rutin di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan duduknya kita di majelis ini, langkah kaki kita, ayunan tangan kita menuju ke tempat yang mulia ini bicara Allah subhanahu wa ta'ala sebagai amal soleh, amal ibadah, dibalas dengan pahala yang berharga. Kenapa? Karena duduk di majelis, di pengajian, majelis taklim, apalagi habis subuh, sesuatu yang begitu berat, luar biasa, ya, membutuhkan tingkat perjuangan yang besar. Jangankan untuk taklim, duduk setelah subuh, salat subuh itu begitu luar biasa berat. Beda dengan salat-salat yang lain, ya. Ini kalau salat maghrib penuh kan masjidnya? Penuh apa tiang atau gimana? Tapi kalau salat subuh kan belum tentu, ya. Maka tatkala kita istiqomah melaksanakan ibadah, salat subuh dilanjutkan dengan taklim sampai dengan tiba waktu fajar, itu anugerahnya, fadilahnya luar biasa. Sama seperti pahala orang yang melaksanakan haji yang mabrur. Haji sekarang daftarnya masa tunggunya itu 25 tahun ya. Berapa? 30 tahun. Kalau Bapak hari ini daftar 30 tahun kemudian baru berangkat. Kalau yang normal ya.
Mending kalau masih hidup, kalau udah meninggal tolak kedik. Ada pahala, ada ibadah yang pahalanya sama, bukan menggantikan ibadah lain, keutamaannya sama. Termasuk orang yang melaksanakan sholat subuh dilanjutkan dengan taklim, termasuk zikir. Maka kata Nabi, rakaat al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat fajar, salat subuh itu lebih utama, lebih baik dari dunia dan segala isinya. Saya sering sampaikan jemaah-jemaah yang hadir di majelis ini di subuh ini, di jemaah-jemaah pilihan semua. Ya, insyaallah akan menjadi ahli surga Allah Subhanahu. Salawat dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Baik, Mas sekalian, kita lanjutkan kajian kita Nashihul Ibad. Maqalah yang ke-9 di bab yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatut tasi'ah, nasihat atau maqalah yang ke-9. An Sufyan as-Sawri, dari Sufyan as-Sawri radhiyallahu anhu. Siapa dia? Wa huwa Syekhul Imam Malik. Dia adalah guru dari Imam Malik. Imam Malik guru dari Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i guru dari Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal guru dari Imam Bukhari dan Muslim. Itu nyambung keilmuan. Yang mungkin kalau kita juga hafal siapa guru kita gurunya siapa lagi, terus ujung-ujungnya sampai ke imam ini, ujung-ujungnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena tatkala kita beragama, bagaimana kita beragama ini berdasarkan dalil Al-Qur'an, sunnah Rasulullah SAW, hadis dan perkataan daripada ulama. Ad-dinu bid-dalil. Agama harus dengan dalil. Mulai dari ibadah yang mahdoh sampai ibadah yang bermakna. Ibadah makna itu ibadah yang tata caranya, bacaan-bacaannya, kaifiyahnya sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Salat, bagaimana berdirinya, bagaimana mengangkat kedua tangan, apa yang dibaca, di mana tangan diletakkan, kemudian surat apa yang dibaca, yang wajib dibaca dan surat dibaca, dan seterusnya. Itu sudah ditetapkan. Dan kenapa bisa tahu kita tata caranya? Karena ada dalil. Ini ayatnya, ini hadisnya, ini pendapat ulama. Di zaman sekarang, akhir zaman ini banyak orang yang beragama atau memahami agama tidak dengan dalil, tapi dengan rokitnya akalnya saja. Maaf ya, kayak Panji Gumilang, dia memahami agama, menyampaikan agama bukan pakai nas Quran maupun hadis, tapi pakai akalnya, sehingga serampangan dia memahami ayat Al-Quran. Walaupun benar hakikatnya Al-Quran itu yang maknanya Allah itu sendiri, tapi ditafsirkan, dipahami harus sesuai dengan kaidah yang tafsir. Mereka kan dia kan pakai Rasulullah, ini hanya ucapan Nabi, ucapan Muhammad, bukan wahyu. Itu memahami agama tidak dengan dalil. Berkata beliau, Sufyan Tsauri, kullu maksiat, setiap maksiat, nasihatin, yang datang atau yang keluar, an syahwatin, dari hawa nafsu. Maksudnya istiyaqin nafsi ila syai'in, keinginan yang sangat hawa nafsu itu kepada sesuatu.
juga diawali oleh kesombongan. Hawa nafsu itu sumber kesulitan, sumber kesusahan, sumber dosa. Kalau kita mau hidup bahagia, maka kendalikanlah hawa nafsu. Tapi kalau orang dikendalikan oleh hawa nafsunya, dia tidak akan bisa bahagia. Udah dikasih motor, pengen mobil udah punya Avanza, pengen Pajero udah punya, pengen Alfa, ya, udah punya istri, pengen anak udah punya, pengen nambah istri lagi. Ayo aja pasti, ya. Ada ujungnya yang namanya nafsu syahwat ini. Dan kalau dia diikuti tanpa diatur oleh agama dan syahwat, nanti akan menguasai manusia, mengendalikan manusia, dan manusia yang dikuasai oleh hawa nafsunya, dia akan menjadi budak nafsu, gak akan bahagia hidup. Kemarin kita dengar ada berita di Jakarta itu mau ada pertemuan LGBT se-Asia Tenggara. Asia Tenggara kan luas ya. Apa LGBT? Laki-laki senang sama laki-laki, perempuan suka sama perempuan. Kalau kita yang normal kan ada laki-laki si ganteng sama putih, nggak mau kan? Kalau yang normal, tapi dia udah dikendalikan oleh hawa nafsunya dan ikutin hawa nafsunya. Dan nafsu yang tidak dibimbing oleh syariat, tidak dibimbing oleh agama, dia akan lihat. Sehingga banyak perbuatan yang bertentangan dengan syariat agama, bahkan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Dan ini sedang merebak hal lain. Apalagi di publik figur artis ya, yang hari ini nikah, besok udah cerai, 3 bulan udah cerai. Padahal cewek ini cakep banget, laki-laki ini juga ganteng, kaya, tapi cerai. Oh ternyata laki-lakinya senang sama laki-laki lagi, atau perempuannya senang sama laki-laki lain, ngikutin hawa nafsu. Malah yang lagi rame di daerah Bogor, ada orang nikah cuma semalam doang, enggak digauli sama sekali sama suaminya. Nikah sekali, nikah siangnya, malamnya itu kabur. Malamnya besoknya kabur, bawa duit 20 juta. Belum sempat 30 hidup. Nah, itu kalau dalam Islam boleh laki-laki itu, suami itu ngambil maharnya, boleh. Uang mahar, kalau kita itu uang apa sebutnya, mengabulkan tuh, ya. Itu harus laki-laki boleh, karena memang si istrinya itu belum dihukum. Ya kalau dalam hukum Islam, kalau dalam hukum tata negara ya itu hukum kalau itu masuknya ke penipuan. Ini banyak terjadi seperti itu. Kenapa? Karena mereka dikendalikan oleh hawa nafsu. Tapi kata Imam Ash-Shawri, semua maksiat, semua dosa yang dilakukan timbul dari hawa nafsu, keinginan nafsu yang sangat terhadap sesuatu. Fa innahu yurja'u qurba, maka besar harapannya untuk diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya adalah maksiat yang dilakukan, al-maksiati yurja gufranha, itu besar kemungkinan untuk diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kullu maksiatin, sedangkan semua bentuk dosa atau maksiat, nasiatin, yang keluar, yang timbul, an kibrin dari kesombongan,
ai dakwal qalbi, merasa diri lebih unggul, lebih hebat dari yang lain, sehingga kesombongan itu menimbulkan perbuatan dosa. Fa innahu la yurja kufraha, fa innahu, maka sesungguhnya perbuatan dosanya itu, perbuatan maksiatnya itu, la yurja kufraha, tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada harapan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'anna maksiatal iblisa kana asluha, karena sesungguhnya maksiatnya, dosanya iblis, minal kibri, itu dari dalam kesombongan asal. Kalau kita lihat dari yang lain, yang namanya manusia itu tempatnya salah dan tempatnya dosa. Al-insanu ma'al khata'i wan nisyan, manusia tempatnya salah dan lupa. Tidak ada manusia yang luput dari kesalahan dan dari dosa. Jadi kita jangan aneh, jangan heran kalau ada orang yang sehari-harinya dia baik, mungkin tokoh dituakan, tokoh agama, tokoh masyarakat, atau ustaz, ya. Besoknya dia melakukan kesalahan. Itu jangan kita langsung menjatuhkan, memvonis orang kagak benar, orang nggak baik. Jangan. Yang namanya manusia itu pasti melakukan kesalahan. Pernah melakukan kesalahan. Ada ustaz tiba-tiba nikah lagi, kan langsung ramai, Pak, kalau usah nikah udah nggak usah dipakai lagi di istihad, keluarin gitu. Biasanya ngomongnya gitu, kalau cuek aja ya. Padahal yang namanya manusia itu mau ustaz, mau kiai, mau preman, pasti tempatnya salah. Bedanya orang yang baik ini, kalau dia melakukan kesalahan, dia buru-buru bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kesalahan itu berulang dan berulang. Yang namanya kesalahan kehilapan, bentuk dari kehilapan seorang itu dilakukan sekali dua kali. Ya. Tapi kalau dia melakukan dosa itu terus-menerus, itu bukan kehilapan, itu memang disengaja berbuat dosa. Orang-orang yang beriman, yang baik, melakukan kesalahan, dia buru-buru bertobat, maka besar harapannya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau orang yang berbuat maksiat, orang yang berbuat dosa, al-kibri, sumber dari maksiat, sumber dari dosanya, itu karena kesombongan, merasa diri lebih hebat, lebih mulia, susah dihilangkannya perbuatan dosa itu, karena timbul dari kesombongannya, maka susah, tidak ada harapan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaz'amu annahu khairun min sayyidina Adam. Ini sebagaimana yang terjadi terhadap iblis, yang merasa bangga iblis itu dari Nabi Adam alaihi salam. Dia merasa lebih hebat, lebih pintar, lebih bagus ibadahnya, lebih senior karena diciptakan lebih dulu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum Allah menciptakan Nabi Adam alaihi salam. Dialah iblis. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada seluruh malaikat, termasuk Azazil atau iblis itu, untuk bersujud kepada Nabi Adam dalam rangka tahiyah memuliakan Nabi Adam, fasajadu, semuanya sujud, illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbar, sombong. Bahkan dalam ayat yang lain dia ngomong, ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih mulia daripada Adam. Aku diciptakan dari api, sedangkan Adam hanya dari tanah. Lebih senior, 80.000 tahun sebelumnya diciptakan. Ibadahnya lebih hebat, ilmu dan lebih jauh, lebih duluan masuk surga. Kenapa harus aku yang memuliakan Muhammad bin Adam? Harusnya
merasa diri paling hebat, merasa diri paling benar. Sedangkan Nabi Adam alaihissalam zallatan digelincirkan. Sayyidina Adam alaihissalam, Nabi Adam alaihissalam, kana asruha minas sahwah. Beliau bisa digelincirkan, tertipu oleh tipu daya bujuk rayu iblis. Bisa min istiyani ila zawqi samarati sajaratis syahwah. Sajaratis syahwah, karena keinginan untuk merasakan buah dari pohon yang dilarang, jangankan makan buahnya, mendekatinya saja tidak boleh. Tapi karena keinginan didorong oleh hawa nafsu, dirayu, ditipu oleh iblis, akhirnya Nabi Adam memakan buah tersebut. Ini waktu Nabi Adam memakan buah khuldi, ya, terlepas dari kisah ahlul kitab, konon katanya Nabi Adam makannya 1 biji, kemudian begitu sampai ke tenggorokan dia sadar, jadi jakun laki-laki kan gitu, yang sering diceritakan sama dosa-dosa. Terus Siti Hawa makan 2 biji, begitu sampai ke dada, dia sadar kalau itu salah, akhirnya jadilah payudara perempuan di dada. Itu cerita-cerita Israiliyat. Kalau di hadis sahih, apalagi di Al-Quran itu ada, ya. Cuma sering diceritakan oleh mubalik, oleh ustaz. Itu waktu Nabi Adam makan, begitu dia sadar dari kesalahan, makan lagi enggak kan? Makan itu dia salah, ini dosa nih. Ini coba wae dulu sinam tutup. Enggak, langsung berhenti, langsung bertobat. Ada orang berbuat dosa, misalkan suami selingkuh dari istrinya, dia tahu itu dosa, dia bertobat. Kalau dia benar-benar tobatnya dan dia orang yang baik, besok melakukan lagi enggak, selesai. Tapi kalau dia hari ini salah, besoknya selingkuh lagi, besok selingkuh lagi, selagi belum ketahuan sama istrinya berlanjut terus, itu disengaja, bukan gila. Nabi Adam begitu sadar dia telah tergoda oleh bujuk rayu setan dan ada dorongan hawa nafsunya, dia langsung bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diampuni dosa-dosanya, diterima tobat. Allah ajarkan fatalaqo alaihi fatalaqo rabbuhu gimana? Fataba alaihi innahu huwa tawwabur rahim. Ujung kalimat masih Al-Baqarah di awal. Fatalaqo Adam min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwa tawwabur rahim. Diajarkan kalimat doa bentuk tobat Nabi Adam, langsung diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diterima tobatnya oleh Allah yang Maha